Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang kita sudah berada di Masjid Quba dan kita sudah sholat di dalam Masjid Quba. Dan alhamdulillah kita sudah sholat, mudah-mudahan kita mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang umroh satu kali bersama dengan travel amanah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lagi berada di area Masjid Quba. Baru parkir sampai di Masjid Quba. Kita akan mengadakan program bersama dengan jemaah amanah dari Inhil ini dan dari Pelalawan ini untuk melaksanakan sholat di Masjid Quba sesuai dengan apa yang disampaikan yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Man tatahhara min baitihi thumma ata ila masjid Quba fa shalla fihi rak'ataini kana lahu ajrun. Jadi barang siapa yang suci dari rumahnya kemudian datang ke Masjid Quba, kemudian sholat di dalam Masjid Quba, maka kita akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang umroh satu kali. Ikuti terus ya channel ini biar saudara-saudariku tahu bagaimana akses dari parkiran yang baru ini menuju Masjid Quba yang berada di sebelah. Nah sekarang jemaah sudah siap untuk berangkat ke Masjid Quba. Ibu-ibu kumpul sama ibu-ibu, ibu-ibu kumpul sama ibu-ibu ya. Nah ibu-ibunya, perempuannya sama bapak di sini ya. Hitung dulu ibu-ibunya lengkap ini. Ini ibu-ibu ini. Nah ini sudah siap ya untuk berangkat ke Masjid Quba, masuk ke Masjid Quba dan melaksanakan sholat di dalam Masjid Quba. Ayo yang di belakang merapat. Ada yang didorong kan? Nah inilah persiapan kita untuk berangkat ke Masjid Quba yang sekarang area parkirnya itu agak jauh ya. Itu adalah Masjid Quba. Ini parkiran yang baru di area Masjid Quba dan bis kita berada di sini. Ini sekitar berapa? Sekitar 700 ya, sekitar 700 meter dari sini. Sekarang kita sudah mulai bergerak menuju Masjid Quba ya. Dengan perjalanan yang lumayan jauh ya, sekitar 700 meter kita akan sampai ke Masjid Quba dan ini adalah lahan atau tempat parkir. Kayaknya baru ini karena kita baru pertama parkir di tempat ini atau mungkin karena habisnya memang beda-beda cari tempat parkirnya, kita nggak tahu. Yang jelas lebih jauh dari biasanya. Silakan yang ingin tahu bagaimana akses menuju Masjid Quba, tonton terus video ini, jangan lupa di komen dan di like. Nah inilah rombongan. Dan sekarang kita sudah mulai bergerak menuju area Masjid Quba dan inilah rombongan kita ya, jemaah umroh dari Inhil dan jemaah umroh dari Pelalawan yang sekarang akan berziarah ke Masjid Quba dan akan sholat nanti di dalam. Jangan lupa di subscribe channel ini. Mantap ya. Siap. Jangan lupa di subscribe channel ini ya, Radis Channel, biar saudara-saudariku tidak ketinggalan berita penting. Masya Allah ya saudara-saudariku, di tempat Masjid Quba ini di hari Sabtu ini sangat ramai sekali untuk jemaah umroh yang lagi ziarah berkunjung ke Masjid Quba ini untuk sholat di dalam Masjid Quba. Dan suasananya seperti yang kita lihat seperti ini, kayak pasar ya. Di luar kayak pasar seperti ini, juga ada rumput Fatimah, parfum, dan juga semua orang yang berjualan tempat ini. Fatimah yang mana ya? Oh nggak kenal nanti. Yang belum punya uduk ikut saya ya. Ada yang belum punya wudu? Batal. Yang belum yang mau ambil uduk ikut saya. Area Masjid Quba di pagi hari ini, hari Sabtu tepatnya, seperti yang kita lihat di depan kita ini, ramai sekali pengunjung yang ingin sholat di dalamnya karena ada keutamaan sholat di dalam Masjid Quba ini. Apabila kita berziarah di Masjid Quba ini,
dan kita sholat di dalamnya, maka kita akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang umroh. Jadi sekali kita sholat 2 rakaat, kita akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang umroh. Di pagi hari ini cuaca cukup dingin sehingga banyak jemaah yang pakai jaket ya. Dan di sini banyak dikunjungi oleh para jemaah bukan dari Indonesia saja, dari berbagai negara. Itu sekarang programnya hampir sama semua. Di pagi hari ini mereka melaksanakan program ziarah ke Masjid Quba, sehingga keadaan Masjid Quba ramainya seperti yang kita lihat di depan kita ini. Ini area Masjid Quba. Dan saya doakan mudah-mudahan yang menonton video ini akan disegerakan oleh Allah untuk datang berziarah ke Masjid Quba dan bisa sholat di dalamnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan untuk ibu-ibu, sistem masuk Raudhah sudah mulai diantri seperti yang kita lihat di depan kita ini. Wow, Masya Allah ya. Saking ramenya pengunjung dan saking ramenya jemaah umroh di tahun ini, di bulan ini, sampai ibu-ibu masuk ke Masjid Quba sampai di antri seperti masuk Raudhah, seperti yang kita lihat di depan kita ini. Masya Allah ya, kita lihat di depan kita. Nah, seperti inilah keadaannya di area Masjid Quba, khusus untuk ibu-ibu atau pintu ibu-ibu masuk untuk sholat di dalam Masjid Quba. Nah, sekarang kita sudah sampai di kebun kurma. Belanja kurma di tempat kurma ini, atau di pasar kurma, atau yang dikenal dengan kebun kurma. Kurma terbaik dari ladang kami. Mari kita silakan. Ayo belanja kurma, belanja kurma, belanja kurma, belanja kurma. Berapa itu? Iya. Beginilah suasananya ya kalau kita di luar toko kurma, dan disinilah merupakan kebun kurma yang dikenal dengan Thayyibah. Di sini para jemaah bisa santai membeli bakso, ngopi, atau beli jajanan Indonesia, termasuk juga bala-bala, juga gorengan, juga tersedia di kebun kurma Thayyibah ini. Lihat tuh jemaah banyak yang antri beli bakso, bahkan juga ada mie ayam, juga ada es teh di situ, juga ada jajan Indonesia. Alhamdulillah kita sudah selesai dari kebun kurma. Sekarang kita akan menuju ke Jabal Uhud. Ya, dari kebun kurma kita akan ke Bukit Uhud. Kita selesai di sini. Alhamdulillah jemaah sudah belanja sebagian cuman beli bakso saja. Alhamdulillah sekarang kita sudah sampai di Bukit Uhud. Ini bagian daripada program kita untuk berziarah ke 70 syuhada Uhud yang gugur pada waktu perang Uhud. Dan kita lihat di sebelah kanan ini adalah Bukit Rimat. Di mana Bukit Rimat ini tempat 50 pasukan pemanah yang diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW untuk berada di atas Bukit Rimat tersebut, yang sekarang banyak dinaiki para penziarah. Dan di depan kita terbentang Bukit Uhud dari sebelah kanan sampai sebelah kiri, ini adalah Bukit Uhud. Dan di tengah-tengahnya ini adalah 70, makam 70 syuhada Uhud yang gugur pada waktu perang Uhud. Dan sekarang kita akan berziarah ke 70 syuhada Uhud dengan harapan mudah-mudahan kita semua ya akan menyusul dan dikumpulkan bersama dengan 70 syuhada Uhud yang gugur pada waktu perang Uhud. Sini ya. Nah, di depan ini adalah pemakaman atau makam 70 syuhada Uhud yang gugur pada waktu perang Uhud. Juga di sebelah kanan itu ada masjid syuhada Uhud, dan ini adalah Gunung Uhud. Sebelah kanan
sebelah kiri itu adalah Gunung Uhud. Dan Gunung Uhud ini nanti satu-satunya gunung yang akan diturunkan oleh Allah di surganya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua akan dapat melihat Gunung Uhud ini di dunia, di akhirat juga. Insya Allah mudah-mudahan kita akan melihatnya juga. Amin amin ya rabbal alamin. Ayo di sini kumpul. Nah, inilah makomnya 70 syuhada Uhud. Makam 70 syuhada Uhud yang gugur pada waktu perang Uhud. Ayo silakan berkumpul di sini ya. Iya. Dan satu persatu jemaah sudah mulai mendekati makam 70 syuhada Uhud ini. Nanti kita akan mengucapkan salam ke 70 syuhada Uhud ini. Ayo silakan. Hanya ini saja ya. Oh, masih ada di belakang. Tak dulu ya, nunggu yang lain. Alhamdulillah kita selesai ya untuk ziarah ke Bukit Uhud dan kita sudah selesai mengucapkan salam ke 70 syuhada Uhud. Ya, dan sekarang waktunya kita kembali lagi ke bis ya. Karena jam sudah bukan jam 11.48, 20 menit lagi akan dikumandangkan adzan zuhur di Masjid Nabawi biar kita mengikuti sholat zuhur di Masjid Nabawi. Nah, inilah jemaah kita yang lagi ambil kenang-kenangan di area Jabal Uhud antara Bukit Rimat dan antara Jabal Uhud dan antara 70 atau makom 70 syuhada Uhud. Jangan lupa ya buat saudara-saudariku yang menonton video ini di-subscribe dan di-share agar saudara-saudariku tidak ketinggalan berita penting dari Radis Channel ini. Yang mana channel Radis ini ya, akan menggambarkan, menginformasikan berita-berita aktual, informasi-informasi aktual yang berkaitan dengan kota Al-Makkatul Mukarramah dan Al-Madinatul Munawwarah. Alhamdulillah kita sudah selesai berziarah ke Bukit Uhud dan Bukit Rimat. Ya, di belakang kita, alhamdulillah kita sudah selesai dan kita sekarang akan kembali lagi ke bis kita. Dan insya Allah kita akan menuju bis menuju Masjid Nabawi, melewati terjadinya perang Khandaq, tempat terjadinya perang Khandaq, dan akan melewati Masjid Qiblatain. Terima kasih ya saudara-saudariku sudah menonton video ini. Silakan subscribe channel ini dan share agar saudara-saudariku tidak ketinggalan berita atau informasi aktual yang berkaitan dengan Madinah dan Mekah. Dari Jabal Uhud ini, Kota Madinah melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.